Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Rosdiana Dahi dengan NPM 230810096. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap pembuatan dari sistem rumah sakit, yang dimana sebelum saya mempresentasikan atau mendemonstrasikan sistem tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan gambaran tentang sistem tersebut. Nah, baik, di sini saya akan membuat use case-nya, di mana use case untuk membuat use case atau gambaran sistemnya itu saya menggunakan paradigma online. Nah, di sini gambaran dari sistemnya itu yang dimana di sistem ini nanti ada dua aktor yang akan menggunakannya, yaitu pasien dan juga admin. Nah, pasien ini nanti akan melakukan pemesanan pada web tersebut, sedangkan admin yang akan mengelola pesanan yang telah dilakukan oleh si pasien tersebut. Nah, di sini misalkan di sini ada aktornya yaitu pasien. Nah, di sini pasien, apa saja yang dilakukan oleh pasien? Pertama, dia dapat membuka yang namanya halaman web. Nah, kemudian pasien juga dapat membuka layanan atau halaman layanan yang tersedia di rumah sakit tersebut. Kemudian pasien juga dapat membuka halaman jadwal dokter. Nah, di situ nanti pasien juga tahu bahwasanya jadwal dokternya itu kapan saja gitu. Dan siapa dokter yang menanganinya, karena kan di halaman jadwalnya itu nanti kan ada juga foto profil dari si dokter tersebut. Kemudian pasien juga dapat masuk ke halaman informasi, di mana halaman informasi ini nanti merupakan halaman yang akan memberikan informasi kepada pasien bahwasanya apa saja yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian ada juga dia tentang rumah sakit tersebut, dimana nanti di situ pasien dapat mengetahui bahwasanya rumah sakit ini terletak di mana, lokasinya di mana, dan juga dapat mengetahui nanti di mana ada rumah sakit tersebut. Kemudian dapat menghubungi kontak dari rumah sakit tersebut, maka dia dapat mengakses halaman kontak dari rumah sakit tersebut. Nah, nanti di halaman kontak ini kami menyediakan ada via WhatsApp, ada via telepon biasa, ada juga dia email, dan juga nanti akan disediakan fitur pengiriman pesan dari web tersebut apabila tidak ingin mengirim pesan daripada email atau nomor HP atau lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga aktor yaitu admin, dimana saya katakan bahwasanya di sini kami menggunakan dua aktor, ya. Di sini ada pasien, kemudian ada admin. Nah, di sini apa saja yang akan dilakukan admin? Di sini admin akan dapat melakukan daftar. Kemudian selain itu admin juga dapat login. Nah, nanti daftar sama loginnya ini memiliki integrasi data nanti. Nah, di situ nanti saya akan jelaskan pada database-nya nanti bagaimana keterkaitan daripada tabel pada daftar login. Nah, kemudian ada juga dia halaman dashboard daripada admin. Nah, di halaman dashboard ini nanti itu menyampaikan informasi tentang misalkan banyaknya jadwal dokter, terus banyaknya pasien yang sudah mendaftar, terus banyaknya pasien yang sudah dikonfirmasi atau belum dikonfirmasi, kurang lebih seperti itulah. Kemudian
ada nanti di bagian admin dia ada fitur pesanan janji temu, pesan janji temu. Nah, di pesan janji temu ini nanti dilakukan oleh si pasien. Nah, saat nanti pasien itu kan nanti memesannya di bagian layanan. Nah, pada saat dia memesan di bagian layanan, maka dia akan masuk ke pesan janji temu si admin. Nah, di pesan janji temu itu nanti si admin akan melakukan proses apakah menerima, membatalkan, atau belum, atau tidak dikonfirmasi sama sekali. Nah, kemudian ada juga dia di bagian admin dia memiliki fitur jadwal dokter. Nah, di sini admin itu dapat menambahkan jadwal dokter apabila misalkan ada pertukaran jadwal dengan dokter yang satu dengan dokter yang lain, atau ada benturan jadwal dan lain sebagainya. Nah, di sini si admin dapat mengatur jadwal dokter tersebut. Nah, kemudian ada juga nanti di bagian admin ini fitur dokter. Apa guna fitur dokter? Nah, fitur dokter ini nanti berfungsi untuk menambah dokter apabila misalkan di dalam sebuah rumah sakit itu ada dokter yang baru, maka di situ akan ditambah dokter. Atau mungkin ada data dokter yang kurang tepat, maka dia bisa mengedit. Atau misalkan dia dokter ini sudah pindah, maka datanya akan dihapus dari rumah sakit tersebut. Nah, di situ nanti juga kita bisa melakukan edit hapus dokter. Nah, setelah itu ada juga dia nanti pasien. Nah, di pasien ini juga admin nanti bisa melakukan melihat data pasien, di mana di dalam data pasien nanti itu terdapat data-data pasien yang sudah diinputkan oleh si pasien di layanan tadi. Nah, di situ juga admin dapat menghapus data pasien tersebut atau mengeditnya apabila ada data yang kurang sinkron dengan data yang sebenarnya pada pasien tersebut. Kemudian dia ada juga poli dan layanan. Nah, poli dan layanan ini nanti dia tertampil pada layanan di halaman si websitenya atau halaman yang akan diakses oleh si pasien. Nah, di poli dan layanan ini itu biasanya dia memberikan layanan atau informasi tentang layanan apa saja yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian ada juga nanti di bagian admin itu ada fitur ruangan. Nah, fungsi fitur ruangan ini sendiri yaitu dia dapat mengedit, menghapus, dan menambah apabila ada ruangan yang baru dibangun. Semisal di rumah sakit tersebut ada pembangunan kamar baru atau ruangan baru atau lantai baru, misalkan dia lantai 3 gitu baru dibangun. Jadi dia bisa menginput berapa saja kamar yang ada di lantai 3 tersebut. Nah, kalau misalkan kayak ada renovasi, mungkin kamar 1 dengan kamar 2 ini digabung, maka dia menjadi kamar 1. Nah, di situ juga dapat dilakukan update oleh si admin tersebut atau edit. Nah, kemudian dapat melakukan hapus di ruangan yang memang sudah tidak dipakai lagi gitu. Nah, kemudian ada dia juga fitur pembayaran. Nah, pada fitur pembayaran ini tentunya ini yang sangat berguna. Kenapa? Di sini admin akan tahu mana pasien yang sudah melakukan pembayaran, dan di situ juga nanti ada informasi pembayarannya itu bersifat apa, ada QRIS, apakah cash atau mungkin menggunakan virtual account yang lain. Nah, kemudian ada juga dia nanti fitur laporan. Nah, fitur laporan ini sendiri yaitu
fitur yang mencakup semua proses yang terjadi dalam sistem tersebut. Nanti di laporan ini dapat kita download, admin dapat melakukan download data apabila misalkan atasan meminta laporan tentang proses yang terjadi dalam rumah sakit tersebut. Kemudian ada juga dia pengaturan. Nah, pengaturan di sini itu dapat dilakukan itu, pengaturan ini nah, di pengaturan ini admin dapat melakukan edit username dan juga pengubahan password apabila mungkin passwordnya itu sudah tidak aman atau sudah diketahui orang, maka dia mau mengupdate password tersebut, maka bisa juga dilakukan dalam pengaturan tersebut. Nah, kemudian ada sini fitur pengaturan. Dan kemudian nanti terakhir itu ada yang namanya fitur logout, dimana nanti ketika si admin mengklik logout, maka dia bisa masuk ke halaman web yang sebelumnya. Nah, free information di sini bahwasanya admin juga bisa mengakses web tersebut, jadi dia bisa masuk ke halaman web. Jangan lupa saksikan video selanjutnya.